Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala islaman nuran hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jamaah pengajian malam Rebu Legi ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan di rumah Allah di Masjid Baitur Rahman Gada dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam mugi tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabatnya, dan kita semua sebagai orang Islam di akhir zaman insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya bersama jamaah untuk bisa thalabil ilmi, karena niat kita dari rumah pengajian thalabil ilmi, Allah memberikan pahala melalui para malaikatnya mendoakan kita semuanya, sehingga di perjalanan melangkah kita dosa-dosa kita insyaallah bercucuran gogrok kabeh dosane. Amin. Ibu, bapak dan anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya mengangkat judul temen tinemu. Napa Pak Bu? Temen tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dengan bahasa Jawa, kemudian saya menyampaikan juga dari amanat yang kami emban bersama pemerintahan Desa Ngada, bahwasanya Desa Ngada sebagai desa anti korupsi di tahun 2025 ini. Untuk itu juga perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 9 nilai anti korupsi yang perlu saya sampaikan, yang sering disingkat Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Oke, satu demi satu akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa merasuk dan sebagai bekal kita dalam menyampaikan hal-hal yang mendapatkan kegiatan-kegiatan di hari-hari berikutnya. Satu, jujur. Tadi Jumat kan ya, ambil satu suku kata jujur. Ya.
Seperti mukadimah yang saya sampaikan di surah 33 ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita semuanya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ada dua hal yang perlu disampaikan, yaitu takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berkata benar, berarti kita jujur karena menyampaikan kata-kata yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan Quran itu, kalau kita melaksanakan kejujuran berarti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka. Dari ayat 33, 70 dan dikuatkan dengan sunnah Rasulullah agar kita berbuat jujur, karena jujur itu bersama kebaikan. Ada dua hal yang muncul dari kejujuran itu, akan timbul kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, kejujuran menimbulkan kebaikan, keduanya mengantarkan kita ke surga. Itu. Jadi inilah yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui, bahwasanya kejujuran mengantarkan, membawa kita kebaikan, dan keduanya akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dusta akan bersama dengan kedurhakaan, dan keduanya akan mengantarkan kita masuk neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal ini yang dipadukan membuat kita lebih mantap agar pelaksanaan kita sehari-hari tetap harus berlaku dengan jujur, berlaku lurus, berlaku salim hati kita, sehingga kebaikan akan kita dapatkan. Jujur dan baik keduanya mengantarkan kita ke surga. Bapak Ibu yang saya hormati, janji-janji Allah yang tertuang di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 juga, barang siapa takwa, melaksanakan sholat, melaksanakan kejujuran, melaksanakan kebaikan, akan mendapatkan warisan, yaitu surga Firdaus, surga yang tertinggi dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dari jujur ya. Setelah jujur, M-nya mandiri. Dari mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mandiri terdapat di Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fa sayarallahu ngamalakum
wa rasulahu wal mu'minuna wa saturuduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayyabtikum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu, anak-anakku, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandiri agar kita bekerja dengan penuh semangat, karena pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuntunan yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya besok di akhir zaman dan diakui oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti sunnahnya, berarti kita sebagai umatnya yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Quran surah atau ayat 105 itu, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ya, karena kita disuruh bekerja agar kita lebih mandiri, lebih mantap dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kemandirian diperlukan pada kita semuanya, agar tidak tergoyahkan oleh situasi-situasi apapun, karena kita sudah memegang kejujuran, sehingga kemandirian pun akan kita lakukan dengan penuh hikmat dan penuh mantap kita lakukan. Sehubungan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau mandiri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuatnya mandiri. Barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya menahan diri. Kalau kemandirian ini sudah kita lakukan, berarti Allah akan memberikan rasa kekuatan pada kita semuanya, sehingga kemandirian itu akan membawa memotivasi kita lebih optimal dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah rahimani rahimakumullah, kemandirian memang perlu kita optimalkan, terutama pada keluarga kita masing-masing. Yakinkan pada keluarga kita masing-masing, kepada anak cucu kita, agar kejujuran, kemandirian itu selalu melekat di hatinya, karena mempunyai nilai ibadah yang sangat tinggi. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mandiri, T-nya adalah tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah menerima bahwasanya kehidupan di dunia ini, dilahirkan dunia ini, kita mendapatkan sebutan khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Setiap manusia adalah pemimpin. Untuk itu akan dimintai pertanggungjawaban.
sebagai seorang pemimpin. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Quran surah 74 ayat 38. Jadi kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dalam mengarungi hidup ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Rahasia Allah tidak ada yang tahu seberapa umur kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Ya alhamdulillah, nek mboten ngerti tau nggih. Mboten ngerti iki mestine semangat terus. Anggone napa thalabil ilmi, anggone napa aja lali salat. Anggone napa megang kejujuran, megang kemandirian. Ini tidak perlu ditunda-tunda lagi karena umur tidak ada yang mengetahui. Dan paling dekat kepada kita adalah kematian. Kematian itu dekat sekali dan itu gaib. Tiada yang mengetahui kematian seseorang. Tidak ada yang tua dipilih sing tua-tua sik mboten, dipilih sing loro sik mboten. Nggih. Sing cilik sing gedhe nggih mboten. Garis bawahnya tidak ada yang mengetahui. Karena tidak ada yang mengetahui, jangan dilupakan. Jangan dilalaikan sholat kita. Tegakkan sholat untuk semangat berjamaah. Sehingga kita memiliki sangu yang paling hebat. Apa Pak Bu sangu kita? Alhamdulillah takwa. Iya. Sangu kita adalah takwa. Ya. Yang sebaik-baik sangu adalah takwa itu sendiri. Tanggung jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, ia menuturkan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kamu adalah pemimpin. Di seluruh pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban itu atas mereka yang dipimpin. Bapak Ibu ya yang saya hormati, kita semuanya tadi adalah pemimpin, khalifah di bumi. Maka itu akan dimintai pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin terhadap yang kita pimpin. Dalam keluarga kita dimintai pertanggungjawaban atas keluarga kita kepada itu semuanya. Kalau di sekolah Pak Guru, Bu Guru, kalau di kantor, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk saya yang diberi amanah sebagai kepala desa Ngada juga akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, mari kita pegang teguh apa yang kita lakukan sesuai dengan jujur, mandiri, tanggung jawab tadi. Jadi jujur, mandiri, tanggung jawab, 3 hal. Padahal ada 9 nilai anti korupsi yang harus kita masyarakatkan di desa kita tercinta, Desa Ngada ini. Yang keempat adalah setelah tanggung jawab, yaitu bersepeda, berani. Kita harus berani karena benar, berani karena memegang teguh kebenaran. Ya. Sesuai dengan Quran surah ketiga ayat 139, wala tahinu wala tahyanu wal antumul launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ada 2 hal yang perlu kita sampaikan. Jadi kita tidak boleh lemah,
dan tidak boleh sedih, sebab ada tingkatan kita yang tinggi kalau seorang itu beriman. Ora itu wedi, ora itu lemah, kita beriman sehingga kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari kejujuran, karena dari kemandirian, karena dari tanggung jawab kita. Kita berani melaksanakan kegiatan-kegiatan itu karena sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang kita tegakkan. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, dari 3 pengertian yang ada di Quran surah Al-Imran ayat 139 itu, bahwasanya kita harus kuat, kita tidak boleh bersedih, sebab akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan catatan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa kita semuanya kepada hal-hal yang lebih optimal. Untuk itu kepada ibu, bapak, anak-anakku, jamaah rahimani rahimakumullah, kita bersemangat dalam mengarungi kehidupan ini. Modalnya jujur, kemudian berani dan mandiri serta tanggung jawab, sehingga kita lakukan akan mendapatkan ridho Allah dengan penuh ikhlas karena mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kata berani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pemberani dari kami sungguh yang sejajar dengannya. Jadi seseorang yang didasari dengan hati yang lurus, kemudian tanggung jawab, kemudian kita semuanya berani, insya Allah kita mendapatkan tempat derajat yang tinggi sejajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada apa yang kita lakukan itu, karena kita mendapatkan syafaatnya itu semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Yang kelima adalah sederhana. Sederhana dalam Quran surah 25 ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana yaghlikal qauman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Esa dan Pengasih lagi penyayang, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Maka di antara keduanya berarti sederhana, tidak berlebihan, tidak cetil, berada di tengah-tengah kita, yaitu sederhana, bersahaja kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan selalu bertumpu pada nilai-nilai kejujuran, kemudian berani, tanggung jawab. Nih, Bapak Ibu, anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah, yang namanya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Jadi yang namanya kaya itu bukan karena hartanya, tapi kaya hatinya. Hati ini sebagai sumber dari kegiatan-kegiatan mubah musiing, kegiatan-kegiatan dan pola pikir kita. Kalau segumpal darah hati ini baik, insya Allah semuanya baik dan akan membawa kita kepada keberuntungan. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anakku, jamaah rahimani rahimakumullah,
Mari hati kita itu selalu kita isi dengan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan, nilai keislaman kita. Insya Allah kita akan diantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ibu, bapak, jamaah rahimani rahimakumullah, kita juga harus melakukan kegiatan dalam kehidupan di dunia ini dengan penuh sahaja, sederhana, agar kita akan mendapatkan hati yang ayem, hati yang tentrem, hati yang nyaman, hati yang selalu tertuju kepada kebaikan yang akan membawa keberuntungan kita, termasuk keberuntungan di dunia, insya Allah keuntungan di akhirat kelak. Jamaah rahimani rahimakumullah, yang keenam yaitu peduli bersepeda. Peduli artinya peduli kita harus bisa memberikan andil dalam mengarungi kehidupan ini bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita, bersama kita semuanya, saling asih-asah dan asuh, sehingga merasa kepedulian kita akan bermanfaat sebesar apapun atau sekecil apapun. Peduli ini akan membawa hubungan kita sesama manusia akan menjadikan harmonis, menjadikan serasi karena kepedulian kita semuanya. Lingkungan kita yang memerlukan kerjasama kita, gotong royong kita, bersih kampung Krida, apalagi di saat ini bulan Juli, bulan Agustus, banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang akan bisa menguatkan persaudaraan kita karena kegotong royongan. Nah ini, karena kepedulian kita, kerjasama kita, kemudian ukhuwah kita akan menguatkan kita semuanya, sehingga satu sama lain saling tegur sapa, saling mengingatkan demi kebaikan kita semuanya. Jadi awake dhewe mboten meneng-meneng, kita selalu mengingatkan dalam kebaikan agar segala sesuatunya mendapatkan kebaikan kita semuanya, mendapatkan pahala kita semuanya. Ini kita harus peduli sesuai dengan Quran Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Al-Baqarah ayat 254. Al-Baqarah itu surah keberapa Pak Bu? Surah kedua. Hafal nggih? Surah kedua 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma rayaqnakum min qabli ayyatiya yaumal la bai'un fihi wala hullatan wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, disuruh kita belanjakan rezeki sebagian yang kita peroleh. Sebab rezeki yang kita peroleh itu bukan semuanya milik kita. Ada sebagian milik fakir, miskin, yatim, piatu. Monggo. Ini
kita lakukan dalam hal kita memberikan kepedulian agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, diangkat oleh Allah, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata peduli ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam keadaan suatu kesusahan di dunia, Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, kepedulian kita itu akan membawa kita kepada suatu hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan keringanan di akhirat. Saling peduli, kita semuanya akan mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Meringankan saudara-saudara kita, meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan adalah suatu wujud kepedulian kita. Ini. Untuk itu, marilah sebelum kita waktunya habis, kita jangan sampai tidak peduli dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sesama, dan dengan orang yang berhak mendapatkan kepedulian dari kita semuanya. Sehingga kita punya celengan, punya tabungan dari rasa peduli ini, oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Begitu. Jamaah rahimani rahimakumullah, setelah kita peduli, kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan membawa kita ke dalam keberuntungan yang besar. Jujur, disiplin, berani, tanggung jawab, peduli, kemudian kita hidup sederhana. Jangan lupa, kita harus disiplin. Ya, disiplin. Disiplin ini sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah ke-103 ayat 1 sampai dengan 3. Surat 103, surat nopo Pak Bu? Al-Asr, demi waktu. Demi waktu. Ya. Maka harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, harus disiplin. Ya, jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia, karena kalau terbuang sia-sia kita akan rugi juga. Untuk itu kepada ibu dan bapak, disiplin sangat kita perlukan dalam melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan ibadah-ibadah kita. Allah sering mengingatkan. Bahkan saat ini alat komunikasi sudah banyak, kemudian pengeras suara sudah terdengar waktu panggilan sholat dikumandangkan di masjid-masjid dan musola-musola. Hadirilah, ketepatan waktu ini menunjukkan kedisiplinan kita semuanya. Disiplin ini akan membawa kita dalam hal yang dapat menguntungkan kita. Kalau kita tidak disiplin, kita akan rugi sendiri dalam kegiatan-kegiatan itu. Disiplin merupakan bentuk ketaatan kepada Allah sesuai dengan aturan-aturannya. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang muslim harus memetakan waktunya dalam 3 hal.
Yang utama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mencari nafkah. Yang ketiga untuk istirahat. Waktu yang paling banyak digunakan apa Pak Bu? Istirahat nopo ingat Allah? Oh, istirahat. Ya, untuk bekerja mencari nafkah, disiplin, monggo. Tetapi jangan dilupakan Allah. Nggih. Waktu yang 24 jam kita miliki, berapa jam yang kita gunakan untuk Allah? Sudahkah kita jadwal dalam kehidupan sehari-hari untuk mengingat Allah? Paling tidak kalau tidak dijadwalkan sudah diingatkan oleh muadzin. Sholat 5 waktu adalah jadwal yang harus kita utamakan. Maka kita biasakan apabila panggilan sholat sudah dikumandangkan, mari kita segera untuk menuju mencari ridho Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah waktu yang kita peroleh, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ummu Farwah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. As-sholatu ngalal waktiha. Kalau sudah ada kumandang sholat, monggo pekerjaan ditinggalkan, kemudian kita luangkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat itu. Mari. Kemudian di pemerintah desa Ngada, setiap ada adzan zuhur, kita istirahat Pak Bu, kita melaksanakan sholat jamaah. Kalau tidak di sini, berarti ibu-ibu di musola di sana. Semua kegiatan berhenti istirahat untuk mencari ridha Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Ini, monggo kita biasakan dimanapun kita berada, melaksanakan kegiatan-kegiatan, bekerja, mencari nafkah. Apabila panggilan Allah sudah dikumandangkan, kita segera bergegas untuk melakukan sholat 5 waktu itu. Kedisiplinan itu akan membawa kita, mewarnai hati kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedisiplinan akan membawa hati kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan jujur, tanggung jawab, mandiri, kemudian sederhana. Kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga akan lebih baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu waktunya, walaupun sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Ini sudah ada contohnya. Jadi dilakukan secara ajak, secara kontinu, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita disiplin dalam melakukan kegiatan dan kehidupan sehari-hari, yang ke-8 dari unsur anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi adalah adil. Ya, adil. Kita adil. Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah, di atas mimbar-mimbar dan cahaya di samping kanan Ar-Rahman. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita melakukan adil, kita akan mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Apalagi kita seorang pemimpin, semuanya harus adil, karena kita semua adalah seorang pemimpin. Adil pada dirinya sendiri, adil pada keluarganya, adil kepada siapa yang
harus kita beri rasa keadilan tersebut, sehingga kita harus melakukan kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan Quran surah 49. Quran 49 ayat 9. Quran 49 surah napa Pak Bu? 49 Al-Hujurat ayat 9. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang berbuat zalim itu, maka peringatkanlah sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh adil itu adalah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berlaku adil tersebut. Dalam keluarga monggo adil tidak harus sama Bapak Ibu nggih. Putrane sing SMP karo SD beda sangune, ora kudu padha. Niku sudahlah salah satu contoh kita berbuat adil dalam keluarga itu sendiri. Ini kita biasakan untuk melakukan kegiatan itu, sehingga kita akan mendapatkan itu semuanya, karena adil akan mendatangkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam kehidupan kita bekerja pun, dalam kehidupan kita bermasyarakat pun, kita juga harus bersama-sama melaksanakan keadilan, sehingga kita semuanya akan mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Jamaah rahimani rahimakumullah, setelah adil kita harus bekerja keras. KK tadi, KK singkatan dari kerja keras. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi kerja keras harus kita lakukan, karena kerja keras akan mendapatkan bagi kita apa yang kita dapatkan itu sendiri, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan suatu yang mendatangkan berkah itu karena kerja keras kita semuanya. Sesuai dengan Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 26 sampai dengan 27. Qalat huma ya abatis ta'jiru inna khaira manis ta'jartal qawi almin. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nyambut gawe sing kuat, dapat dipercaya. Ini kemudian yang 27, dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatanku termasuk orang yang baik. Jadi ini
contoh keteladanan kita tentang bekerja keras. Kon wiyata bakti wolung tahun, berjuang wolung tahun, wis nek engko lulus dijodohke karo putrine. Syukur esok digenepi 10 tahun. Betah mboten Pak Bu? Syukur anak-anakku betah ya karena bekerja keras. Ya. Bekerja keras karena apa? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras itu akan mendapatkan sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Kerja keras sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara itqon atau profesional. Bekerja keras secara profesional, artinya bekerja keras, kerja dengan oke, dengan bagus, dengan optimal. Karena semua pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu bekerja, sehingga akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu kerja keras. Ya, hadis riwayat Tabrani. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 nilai anti korupsi itu akan bawa pada kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena modal kehidupan itu harus kita tegakkan. Kehidupan harus kita optimalkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nih. Maka jangan sampai kita tinggalkan 9 nilai anti korupsi itu. Kita tanamkan pada diri kita masing-masing dan keluarga kita, sehingga akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dicontohkan di dalam Al-Quran, diperintahkan juga dalam Al-Quran, dicontohkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita tegakkan nilai-nilai anti korupsi. Stop korupsi. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, apalagi di era tahun emas nanti, anak-anak dan cucu kita akan memegang tampuk kepemimpinan. Untuk itu tetap dikuatkan dengan 9 nilai anti korupsi yang akan mendasari hati anak cucu kita untuk mengarungi samudra kehidupan di dunia besoknya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mendapatkan rezeki yang baik barokah dan mendapatkan rahmat Allah karena yang kita lakukan. Karena ketiga-tiganya itu insya Allah kalau kita terima akan menghasilkan, mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang besar, kehidupan di akhirat yang akan memperoleh kebesaran keuntungan itu sendiri pada diri kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan 9 nilai anti korupsi itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keluarga. Setelah dibangun di dalam keluarga masing-masing, keluarga kecil kita insya Allah keluarga besar, yaitu keluarga kita sendiri, kemudian RT, kemudian RW, kemudian
desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian pusat. Kalau ini sudah dibudayakan pada hati kita, nilai-nilai anti korupsi itu, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan support program-program pemerintahan di desa Catat Nama.